Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tentunya hari ini buat saya Haji Lukman Abu Nawas akan menceritakan pengalaman hidup saya. Tentunya saya dilahirkan di Bautobi, salah satu daerah di Kabupaten Konawe yang berjarak 65 km dari Kendari, tanggal 11 September 1998. Saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang merupakan sudah almarhum Abu Nawas dan seorang pempraja. Kemudian ibunda saya juga sudah almarhumah, seorang guru yang selalu mendidik dan membimbing kami semasa kecil. Ketika masa kecil saya masih ingat, ini ada gambar, ini di Kolaka ini tahun 1959. Ini umur 10 tahun. Saya digendong dengan ibunda saya, almarhum Haji Juhari Abu Nawas. Ini luar biasa kenangan masa lalu yang indah dan tak terlupakan. Ini sosok ibunda saya, Haji Juhari Abu Nawas, seorang guru SD yang membesarkan saya, membina, membimbing selama saya hidup di dunia, dididik, sekolahkan, ya, dan penuh pengabdian, penuh pengorbanan. Saya tidak akan terlupakan bunda saya, merawat, membesarkan, hingga saya menjadi seorang anak yang berguna bangsa negara dan seorang pejabat, walaupun pejabat yang tidak seberapa harapan keluarga, tapi saya syukuri akan nikmat dari Allah SWT dengan hasil binaan orang tua saya, khususnya ibunda saya tercinta almarhumah. Saya tidak akan melupakan jasa almarhumah. Ini foto beliau ketika masih guru, saya ingat. Ini waktu menamatkan SD, murid-murid binaannya di SD Kemaraya tahun 19 sekitar tahun-tahun 70-an ini, ya, seingat saya. Kemudian ini sosok orang tua saya, ayahanda saya, ini yang Tokopia. Ini almarhum Abu Nawas. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, dia seorang pempraja. Ini waktu ketika almarhum menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri KPN. Ini saya ingat pada tahun 1955 kalau tidak salah, ini 55 sampai 1959. Di samping beliau, menurut penuturan ibunda saya yang menceritakan, ini ayahanda Bapak Insinyur Haji Andi Pangerang. Ini sebagai salah satu sesepuh keluarga besar dari Luwu. Kalau tidak salah, beliau waktu ayah saya sebagai KPN, beliau sebagai Wedana. Ya, sebagai Wedana yang setingkat kecamatan, yang betul-betul antara KPN dan Wedana, dan sebagai aparat pempraja yang bekerja untuk melayani masyarakat. Ini tahun 1995, seingat saya, yang dibetulkan oleh orang tua kami semasa hidup, baik ayahanda kami almarhum Abu Nawas maupun ibunda kami Haji Siti Juhari Abu Nawas. Kemudian ini foto keluarga. Ini ketika ayahanda kami bertugas sebagai Wedana di Kabupaten Muna tahun 1955. Jadi beliau ini ketika menjadi Wedana di Kabupaten Muna, bunda saya waktu itu seorang guru SD.
Saya ingat penuturan ibunda saya begitu tamat SGB Sekolah Guru B di Makassar langsung ditugaskan di SD Raha. Saya Muna 1955. Ini foto bunda saya dan ayah saya yang sebelah sini. Kemudian ya ini foto ibunda saya sementara hamil ke saya, kemudian ini ayah saya. Ini foto paman kami. Ini ini tante saya, kakak mama saya, almarhumah Minahasa. Dia mendampingi Kepala Penerangan Kabupaten Muna, Om Ali Silondai. Ini beliau. Ini foto saya waktu ditempatkan di BP7 sebagai Kasubag Dokumentasi BP7 Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah ini kenangan indah Gondrong. Ini waktu saya di APDN ini cuma tidak selesai. Ini foto siswa APDN. Ini 1976. Nah, masih ingat ini. Dan masih gondrong. Ini pakaian dinas sekolah APDN di Cendrawasih di Makassar. Cuma saya tidak tamat karena keburu saya sudah diangkat sebagai CPNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Nah ini foto saya SMA ini. Ya, saya masih ingat. Ini foto saya waktu tamat SMA Negeri 1 Kendari tahun 1975. Ya. Nikah saya di Otobi, ini saya nikah pada tanggal 27 Februari, saya masih ingat 27 Februari tahun 1977. Ya. Foto bersama anak-anak saya. Ini Andre, putra saya yang ketiga. Ini foto gondong ini. Ini sudah menikah. Ini pegawai di Pemda Maros 1977 ini. Ya gitu. Dan ini foto almarhum orang tua saya, Ayahanda Bunawas, ketika meninjau di waktu Bupati Kendari. Beliau Bupati Kendari mulai 1968 sampai 73. Ini kalau tidak salah mengarah ke Lasola ini. Meninjau jembatan. Nah, ini kenangan buat saya ketika anak saya meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1975. Ini peti jenazah almarhum ayahanda saya meninggal di Buton. Ketika itu dia kepala inspektorat, sementara bertugas dinas, meninggal di Bau-Bau di Wisma Waringin karena jantung. Jadi ini saat pelepasan jenazah pada tanggal 25 Maret 1975. Sulawesi Tenggara kan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam luar biasa, di mana secara nasional potensi sumber daya alamnya yang paling dominan adalah sektor pertanian dalam luas, baik tanaman pangan, kemudian perkebunan maupun peternakan. Ini kalau tidak salah kurang lebih 32% yang menyebar di beberapa kabupaten dan mayoritas di kabupaten wilayah daratan. Dan kedua, potensi sektor kelautan dan perikanan ini kurang lebih 28% lebih. Yang luar biasa, kita hanya belum memanfaatkan secara maksimal. Ini yang memberikan, artinya mengangkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Ketika kita manfaatkan dengan maksimal, insyaallah kesejahteraan masyarakat akan semakin maju dan semua harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Nah, demikian pula potensi yang ketiga, sektor sumber daya alam, sumber daya energi, sumber daya mineral atau pertambangan luar biasa. Di sumber daya mineral atau energi pertambangan ini kurang lebih ada 25%, yang tentunya salah satu ikon buat Sulawesi Tenggara bahwa salah satunya tambang nikel yang punya kualitas dan yang paling banyak kadar ornya ada di Sulawesi Tenggara, yang tersebar di 5 kabupaten. Yang paling banyak itu Kona Utara, kemudian Kolaka Utara, kemudian Bombana, Selatan, Kolaka dan Konale, itu kemudian Konakula. Jadi 7 kabupaten
Nah, ini kita maksimalkan, insya Allah. Ini juga salah satu potensi yang harus kita manfaatkan gimana membangun daerah dan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya buat saya selama camat maupun bupati dan sekda sampai wakil gubernur, hal-hal yang paling utama dan prinsip yang harus kita temukan, dan saya juga selalu menanamkan dalam setiap level tingkatan. Yang pertama harus kita khususkan bidang pendidikan. Potensi yang ada, yang apa yang saya sampaikan tadi, misalnya sektor pertanian, berarti luas, kelautan perikanan, pertamanan, pariwisata dan lain sebagainya, hanya mampu kita kelola dengan baik bila mana kita memiliki sumber daya manusia yang handal, yang bisa betul-betul berguna. Kemudian samping itu, dan juga pentingnya sektor pelayanan kesehatan. Seorang birokrat, seorang aparat akan mampu kita jabarkan semua program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bila mana dia punya potensi, artinya kondisi sehat, dalam kondisi yang sehat ya. Jadi penting kita cerdas, kita sehat. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa kita berupaya dan sebagainya, berusaha ya dalam hal bagaimana sukses tidaknya, bagaimana kita mendapatkan hidayah. Jangan lupa kita ibadah kita menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jadi itu 3 hal yang paling penting. Masalah sukses tidaknya, yang penting kita punya program. Ya, ada pemenuhan masyarakat menerima tidak, ya masyarakat itu punya macam-macam karakter ya. Ada yang menerima spontan, ada yang setengah-setengah, ada yang juga apatis ya. Tapi yang penting apa itu kita. Nah, pesan saya pada masyarakat, mari kita bersama-sama membangun daerah ini, karena bagaimanapun juga keberhasilan pembangunan dalam tata pemerintahan yang baik yang tergantung pertama sikap mental kita sebagai aparat penyelenggara, mulai tingkat nasional, presiden bersama menteri-menterinya, kemudian tingkat provinsi, gubernur bersama para perangkatnya, kabupaten kota, bupati, wali kota, camat, desa, kelurahan. Sikap kita bagaimana untuk selalu kita punya niat baik untuk membangun dan menjalankan tugas dengan niat dan bagaimana kemampuan kita, nah, bisa kita wujudkan apa yang kita kehendaki. Nah, sehingga dengan pengabdian dengan perilaku sikap kita akan bernilai positif pada masyarakat. Kita manfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, jadi bersatu. Jadi potensi yang ada, kita harus bersatu kompak dengan semangat kekeluargaan membangun daerah menuju masyarakat yang sejahtera dalam konteks keamanan ketentraman yang terkendali.